Ayo jadi wakafaris. Ngerti wakaf? Berani wakaf? Dukung kami. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam atas kesempatannya untuk dapat menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Dan beberapa waktu yang lalu saya memang mendapatkan tugas dari Direktur Hak Cipta yang sesuai dengan undangan dari Mas Imam ini terkait dengan masalah wakaf dan kekayaan intelektual. Baik, tadi makalah sudah disampaikan, sudah ada ya Mas ya? Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Imam tadi, bahwa memang sebenarnya keterkaitan dengan wakaf tidak hanya sekedar masalah harta yang disebutkan tadi, tapi juga ada hal-hal yang terkait dengan kekayaan intelektual. Nah, ini juga disebutkan juga di dalam Undang-Undang Wakaf itu sendiri, dalam pasal 16 dijelaskan mengenai bahwa objek kekayaan intelektual itu dapat dijadikan sebagai kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Jadi mungkin sebelum saya bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek hukum KI terhadap masalah wakaf ini, mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai beberapa hal yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual. Apa saja sih sebetulnya yang terkait dengan kekayaan intelektual? Dan mungkin Bapak Ibu sekalian sebagian besar juga sudah banyak yang mengetahui apa itu kekayaan intelektual. Namun saya mencoba untuk memberikan review sedikit terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual. Ya, lanjut. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kekayaan intelektual, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kekayaan intelektual pasti akan selalu dekat dengan keseharian kita atau kehidupan kita. Jadi karya-karya intelektual akan selalu lahir itu dari kebutuhan yang memang merupakan bagian dari kehidupan kita. Tidak ada hal-hal yang tidak terlepas dari perlindungan kekayaan intelektual. Seperti contohnya baju yang kita pakai, lalu kemudian termasuk dengan menggunakan aplikasi Zoom ini juga merupakan perlindungan kekayaan intelektual. Ya, ketika ada software yang digunakan sehingga bisa menayangkan tampilan dari saya berbicara di sini dan kemudian bisa mengakses kepada peserta yang hadir pada hari ini merupakan sebagai bentuk dari karya intelektual. Nah, memang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kekayaan intelektual, ini adalah karya-karya yang memang memiliki nilai ekonomis. Jadi memang akan terus berkaitan dengan hal-hal yang memiliki fungsi menjawab permasalahan yang dihadapi oleh manusia dan kemudian juga memiliki nilai ekonomi. Karena kalau kita bisa melihat sebagai contohnya, contoh yang sederhana saja, kalau kita berbicara mengenai paperclip saja, orang tidak pernah menyangka bahwa paperclip itu juga merupakan bagian dari perlindungan paten. Ketika dulu orang untuk menghimpun kertas itu harus pakai dilubangi bagian pinggirnya, lalu kemudian diikat dengan benang nilon. Tapi kemudian ini sangat tidak simpel sehingga orang menemukan yang disebut dengan paperclip itu dengan menggunakan kawat yang sangat kecil dan ringan. Nah, ini juga merupakan material seperti ini merupakan bentuk-bentuk solusi manusia terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan kemudian ini ada di sekitar kita. Nah, jadi artinya bahwa memang karya intelektual itu pasti akan dibutuhkan menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ini perlu saya jelaskan karena apa? Nanti juga akan lihat bagaimana fungsinya wakaf itu keterkaitannya dengan kekayaan intelektual. Jadi secara prinsip bahwa itu sangat diperlukan di paparan selanjutnya nanti bisa dilihat bahwa objek KI pun juga bisa menjadikan satu hal yang punya manfaat untuk fungsi-fungsi sosial. Karena memang kita bisa melihat bahwa kedekatan karya-karya intelektual dengan kebutuhan manusia, karena dia merupakan
solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Dan ini juga bisa kita melihat bahwa perkembangan-perkembangan teknologi selalu terus berkembang mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan untuk keperluan-keperluan yang sangat mendesak. Seperti contohnya sekarang ketika di era pandemi, aplikasi Zoom ini menjadi laku di mana-mana, dan sebelumnya orang tidak pernah, yang membuat aplikasi Zoom itu sebelumnya tidak pernah mengira bahwa ini akan menjadi booming seperti sekarang ini. Nah, ini kan juga menjawab masalah ketika pandemi saat sekarang ini belum tahu sampai kapan, orang akan melakukan komunikasi dengan penuh keamanan dan nyaman ya dengan cara melakukan Zoom meeting. Nah, ini juga merupakan aplikasi yang menjawab permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ya, lanjut. Next, ya. Kalau kita melihat dari objek kekayaan intelektual, di sini ada 3 pembidangan besar yang kita bisa lihat. Di sini ada kekayaan intelektual yang bersifat personal, itu terbagi atas hak cipta, hak terkait, dan hak milik industri, dan juga ada KI komunal. Jadi kalau kita berbicara mengenai kekayaan intelektual komunal, ini sebenarnya adalah karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang terdahulu kita, gitu ya, yang merupakan warisan budaya tradisional yang terus dipelihara oleh masyarakat pengembannya terus sampai dengan sekarang ini. Jadi pengetahuan tradisional itu adalah cara atau metode tertentu yang memang secara turun-temurun itu digunakan. Seperti contohnya bagaimana membuat jamu, bagaimana membuat beras kencur, itu merupakan kaitannya dengan pengetahuan tradisional. Dan kemudian ekspresi budaya tradisional itu adalah tampilan-tampilan dari sebuah produk tradisional yang memang masih digunakan hingga saat sekarang ini. Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat adanya rumah-rumah adat, ya, terus kemudian tari-tarian, ya, upacara-upacara adat itu merupakan ekspresi budaya tradisional. Dan kemudian ada lagi yang disebut dengan indikasi geografis. Ini adalah produk yang dimiliki oleh komunal, ya, yang secara turun-temurun itu memang digunakan, dan kemudian dia memiliki nilai ekonomis. Jadi indikasi geografis itu adalah produk yang hanya bisa dikembangkan di wilayah tertentu dan dia tidak bisa dikembangkan di daerah lain. Dan ini sudah banyak produk-produk indikasi geografis di Indonesia yang terdaftar, seperti contohnya ubi Cilembu yang dia hanya bisa ditanam di daerah Cilembu, tapi bibit dari ubi Cilembu itu ketika ditanam di daerah lain akan menjadi cita rasa yang berbeda. Nah, ini banyak sekali keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia yang kemudian ini berkembang di satu wilayah tertentu, tapi tidak bisa berkembang di daerah lainnya. Ini dikatakan sebagai indikasi geografis. Nah, kemudian di sini juga ada hak cipta dan hak terkait. Ini kalau kita berbicara mengenai hak cipta, ini ada perlindungan terhadap seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, dan juga terhadap pelaku pertunjukan. Nanti saya akan jelaskan secara detail mengenai hal ini. Dan kemudian di sini ada hak milik industri, ini perlindungannya terhadap merek dagang, paten atau teknologi, ya. Kemudian ada desain industri. Desain industri adalah tampilan sebuah produk dari sebuah produk ini yang dilihat adalah tampilannya. Jadi seperti contohnya kalau kita melihat gelas, yang dilindungi adalah tampilan dari gelas tadi. Atau seperti contohnya ini ada persinggungan antara desain industri dengan paten. Umpamanya kalau kita lihat ada motor matic, ya, katakan ada merek Vario, ada motor Vario gitu, ya, itu masuk ke dalam perlindungannya, tampilan motornya tadi masuk ke dalam desain industri. Dan kemudian juga di sini ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi rahasia yang terkait dengan metode pengolahan atau metode atau informasi yang dirahasiakan yang terkait dengan formula atau mungkin juga bisa dikatakan sebagai metode bisnis yang memang orang lain tidak boleh tahu. Nah, sebagai contoh, seperti contohnya kalau rahasia dagang ini kita bisa melihat seperti ayam Kentucky Fried Chicken
itu ketika kita membeli atau makan KFC, Kentucky Fried Chicken, pasti cita rasanya akan berbeda dengan McDonald. Cara memasaknya Kentucky Fried Chicken dengan McDonald, mereka punya metode pengolahan yang berbeda-beda. Dan metode pengolahan ini mereka rahasiakan, supaya ini menjadi formula yang memang menjadi nilai jual dari sebuah perusahaan tadi. Nah, ini disebut dengan rahasia dagang, dan rahasia dagang ini tidak boleh diketahui oleh semua pihak. Kalau orang lain mau tahu bagaimana cara metode pengolahannya, dia harus menandatangani perjanjian untuk kerahasiaan tadi. Dan kemudian di sini ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ini kaitannya dengan semikonduktor atau microchip yang dilindungi sebagai di sini kita bisa melihat bahwa seperti contohnya semakin kecil perangkat elektronik, maka semakin kecil semikonduktor yang dipergunakan. Dan kemudian di sini ada varietas tanaman. Ini adalah perlindungan terhadap bentuk-bentuk varietas yang baru. Dan kebetulan perlindungan terhadap varietas tanaman sebagai objek kekayaan intelektual ini pengelolaan administrasinya ada di Kementerian Pertanian, bukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, lanjut. Next. Nah, ini sebagai contoh objek dari kekayaan intelektual. Kalau kalian kita bisa lihat dalam keseharian kita sering memegang tab, ya, atau iPad. Ini saya contohkan di sini. Kalau kita bisa melihat dari iPad ini, iPad atau tab, biasanya ada Samsung Galaxy Tab, itu merupakan merek dagang. Tapi kalau kemudian kita melihat di sini ada konten-konten atau aplikasi yang diletakkan di dalam iPad ini atau di dalam komputer tablet tersebut, itu bisa dikatakan sebagai perlindungan dari hak cipta. Karena di sana perlindungan terhadap konten, apakah berisi musik, lagu, ataukah aplikasi-aplikasi yang lainnya, ya, itu masuk ke dalam perlindungan hak cipta. Termasuk terkait dengan operating systemnya. Di situ ada iOS dan kemudian ada Android, itu masuk ke dalam software atau program software yang dilindungi sebagai satu ciptaan. Dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang kalau kita melihat di dalam perkembangan teknologi, kita bisa melihat bahwa dalam perangkat-perangkat gadget itu ada yang disebut dengan face unlock. Nah, teknologi untuk mengenal wajah, kalau bukan wajah kita yang berhadapan dengan perangkat elektronik tersebut, ini merupakan teknologi paten, face unlock. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ketika komputer ini, gadget kita dihadapkan kepada wajah kita, tapi kemudian dia tidak bisa mengenali wajah yang lain, ini merupakan perlindungan dari bentuk perlindungan paten karena berbicara dengan teknologi. Nah, kemudian juga kita bisa melihat di sini ada beberapa hal yang kita bisa melihat lagi, seperti contohnya desain, itu tampilan kita bisa melihat kalau di dalam sebuah tablet, itu kita bisa melihat ada beberapa tampilan-tampilan yang kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Tampilan dari sebuah desain industri tadi, dari tampilan dari sebuah tab atau iPad tadi, ini bisa merupakan perlindungan dari desain industri. Ya. Baik, coba next, sebentar. Saya nggak bisa lihat ininya nih. Paparannya belum bisa lihat ya Pak Imam ya? Sebentar. Ya, kemudian kita juga bisa melihat di sini ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam tampilan sebuah objek perlindungan kekayaan intelektual. Di sini kita bisa melihat bahwa ada produk-produk atau gadget yang memang dalam keseharian itu adalah merupakan objek perlindungan kekayaan intelektual.
Ya, lanjut. Dan kemudian ini tadi terkait dengan cakupan kekayaan intelektual, sudah saya jelaskan tadi satu persatu terkait dengan perlindungan paten, merek, ya secara umum sudah saya jelaskan. Dan kemudian pada next slide-nya, saya di sini akan saya sampaikan terkait dengan perlindungan hak cipta. Jadi kalau kita melihat dari perlindungan hak cipta, Bapak Ibu bisa melihat slide saya? Enggak. Bisa lihat. Oke. Ya, di dalam perlindungan hak cipta, kita bisa melihat bahwa hak cipta ini perlindungannya bersifat otomatis, ya. Jadi kalau kita melihat perlindungan hak cipta adalah perlindungannya bersifat otomatis yang terkait dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Apa aja sih sebetulnya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan? Di sini sebenarnya perlindungannya lebih pada bentuk produk buku, film, musik, dan kemudian alat-alat peraga pendidikan, ceramah, pidato, ini merupakan perlindungan dari hak cipta. Jadi hak cipta ini perlindungannya mulai diberikan perlindungan hukum sejak pertama kali ciptaan itu diwujudkan. Jadi hak cipta tidak melindungi ide, tapi yang dilindungi adalah ekspresi dari ide. Ketika saya punya gagasan untuk membuat sebuah buku, katakanlah saya ingin membuat buku tentang sejarah kota Jakarta, lalu kemudian ketika saya masih punya ide atau punya gagasan, belum saya tuangkan dalam bentuk tulisan, maka itu tidak bisa dilindungi sebagai satu ciptaan. Perlindungan hak cipta muncul ketika ide saya sudah diwujudkan dalam bentuk buku tadi. Atau ketika buku tadi saya publikasikan, itu sudah dilindungi secara hukum. Jadi perlindungannya adalah otomatis. Ini yang perlu saya highlight dari perlindungan KI atas hak cipta dengan yang lainnya. Kalau bicara hak cipta, perlindungannya otomatis sejak pertama kali ciptaan itu dipublikasikan atau diwujudkan. Sedangkan kalau objek KI yang lainnya, haknya muncul karena pendaftaran. Nah, kemudian ada kewajiban dari seorang pencipta yang menciptakan karya cipta ini adalah untuk mendokumentasikan kapan ciptaan itu pertama kali diwujudkan. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang mutlak dari seorang pencipta ketika dia menciptakan sebuah karya ciptanya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Hak Cipta memberikan fasilitas adanya pencatatan ciptaan, sehingga apabila dia tidak bisa mendokumentasikan ciptaannya dengan baik, maka negara memberikan fasilitas untuk bisa dicatatkan di DJKI, ya, dicatatkan di sana sehingga kita akan mendapatkan pencatatan ciptaan sebagai bukti awal itu kepemilikan kita sejak kapan mulai dipublikasikan. Nah, kemudian hak cipta juga memberikan perlindungan terhadap hak terkait, artinya hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, seperti contohnya pelaku pertunjukan, kemudian produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Jadi kalau umpamanya ada sebuah lagu, pencipta lagunya punya hak atas karya cipta lagunya, kemudian orang yang menyanyikan itu juga punya hak cipta ketika dia sebagai pelaku atau sebagai performer. Dan kemudian orang yang merekam, sebagai produser rekaman yang merekam tadi itu juga punya hak atas karya rekamannya. Kemudian kalau ini ditayangkan di TV, lembaga penyiaran juga punya hak untuk atas karya siaran yang dia miliki. Ya, next. Nah, ini yang kita bisa melihat bahwa di dalam hak cipta itu ada hak moral dan hak ekonomi. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, dua hak eksklusif ini dimiliki oleh seorang pencipta. Hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi sampai kapanpun, ya, nggak ada batas waktunya. Itu terkait dengan nama pencipta dan isi ciptaan. Jadi orang tidak boleh melupakan nama pencipta dan tidak boleh merubah isi ciptaan tanpa seizin pencipta. Jadi makanya kalau kita bisa melihat hak moral ini sampai kapanpun, kalau kita bisa melihat ada beberapa karya-karya William Shakespeare yang kemudian itu difilmkan, ya, diadaptasi menjadi sebuah film, atau kemudian dia dirubah isinya disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, katakanlah
ada sebuah film yang dia terinspirasi dari karya William Shakespeare. Dia diangkat dari karyanya William Shakespeare yang berjudul Macbeth. Itu kemudian difilmkan atau diadaptasi dengan keadaan sekarang. Maka di situ sutradaranya menyebutkan bahwa ini diambil dari karya besarnya William Shakespeare dan diadaptasi sesuai dengan disebutkan di sana. Jadi menyebutkan tetap hak moral si penciptanya disebutkan. Dan kemudian kalau bicara hak ekonomi, di sini adalah hak pemanfaatan secara ekonomi atau pemanfaatan atau komersialisasi atas ciptaan. Jadi kalau orang yang akan melakukan komersialisasi atas ciptaan tadi harus seizin dari pencipta. Jadi ketika sebuah ciptaan tadi dialihkan kepada pihak lain, maka yang beralih adalah hak ekonominya, bukan hak moral. Nah, ini sebagai catatan juga nanti ketika kita bicara wakaf, bagaimana mekanisme seperti ini perlu juga sebagai catatan dasar dulu, bahwa hak moral dan hak ekonomi merupakan hak yang melekat pada sebuah ciptaan. Ketika ciptaan tadi beralih kepada pihak lain, maka yang beralih adalah hak ekonomi, bukan hak moral. Hak moral tetap melekat, artinya ketika ada sebuah ciptaan yang dijual putus kepada pihak lain, katakanlah saya punya buku, saya jual putus kepada penerbit, maka hak ekonominya atau hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi itu sudah beralih kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap melekat. Jadi ketika penerbit tadi akan melakukan perubahan isi atau mengganti nama penciptanya, itu harus seizin dari pencipta, karena hak moral masih melekat pada pencipta tadi. Sehingga kalau kita bisa melihat hak ekonomi itu adalah disebutnya sebagai pemegang hak. Pemegang hak ini bisa beralih, tapi pencipta tidak bisa dialihkan. Yang beralih adalah kecuali pencipta ini ketika dia meninggal, maka pengelolaan hak moralnya ada pada ahli warisnya. Ya. Jadi tetap namanya penciptanya tetap si A, katakan si Amir, tapi kemudian yang menjaga hak moralnya adalah ahli warisnya ketika si Amir sudah meninggal. Ya, next. Kita bisa melihat di sini beberapa objek perlindungan kekayaan hak cipta. Di sini kita bisa melihat bahwa ada buku, pamflet, ya, karya-karya tulis lainnya, ada ceramah, kuliah, pidato. Ini juga merupakan perlindungan terhadap merupakan bagian dari perlindungan hak cipta. Kemudian alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan ini juga merupakan bagian dari perlindungan hak cipta. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk yang kita bisa melihat bahwa karya terjemahan, adaptasi itu juga merupakan karya yang dilindungi sebagai objek perlindungan hak cipta. Jadi kalau seandainya ada orang yang menerjemahkan buku-buku asing dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia umpamanya, maka orang yang menerjemahkan tadi tetap mendapatkan karya terjemahannya. Jadi katakanlah seseorang melihat ada buku yang menarik dari sebuah buku bahasa Inggris, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia tetap mendapat perlindungan atas karya terjemahan tadi. Ya, next. Nah, ini kita bisa melihat adanya pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait. Kita bisa melihat di sini bahwa karya-karya yang dimiliki oleh seseorang itu tidak akan terlepas dari pemanfaatan atau digunakan oleh pihak lain. Nah, tentunya di sini kita bisa melihat bahwa adanya pemanfaatan di sini berdasarkan fungsi ekonominya dan juga adanya hal-hal yang memang harus seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta ketika ciptaan tadi dikomersialkan. Next. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam slide yang berikutnya, kita bisa melihat di sini sebagai salah satu contoh pencatatan ciptaan.
di sini kita bisa melihat ada sebuah buku karangan J.K. Rowling. Di sini J.K. Rowling membuat buku-buku terkait dengan Harry Potter yang cukup terkenal seluruh dunia, dan kemudian di Indonesia itu diterjemahkan oleh Listianti Srisanti. Ini orang Indonesia yang menerjemahkan buku-buku Harry Potter. Nah, buku-buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa aslinya dari bahasa Inggris. Nah, Listianti Srisanti ini juga mendapatkan hak atas karya terjemahannya setelah mendapatkan izin dari J.K. Rowling. Antara J.K. Rowling dan Listianti Srisanti ini sama-sama punya hak cipta, punya perlindungan hak cipta. Kalau J.K. Rowling punya hak cipta atas karya buku yang dihasilkan, kalau Listianti Srisanti memiliki hak atas karya terjemahannya. Lalu kemudian buku ini diadaptasi menjadi sebuah film. Ketika karya ini diadaptasi menjadi sebuah film, David Yates sebagai sutradara, dia juga punya hak cipta atas karya filmnya tadi. Karena kan tidak mudah untuk memvisualkan dari buku menjadi sebuah film. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemanfaatan ciptaan untuk bentuk ciptaan yang lain, tetap dia akan ada perlindungan tersendiri atas karya yang dibuatnya. Jadi di sini kita bisa melihat ada 3 orang, ini sebagai contoh saja, ada 3 orang yang memiliki ciptaan ya, atas karya-karya yang dihasilkan, tapi tidak tidak mengabaikan kepada pencipta yang pertama, yang membuat ciptaan itu lebih dulu, seperti contoh J.K. Rowling tadi. Semua bersumber dari J.K. Rowling yang membuat buku tadi. Jadi tetap Listianti Srisanti mendapatkan izin dari J.K. Rowling, dan kemudian David Yates juga demikian mendapat izin untuk membuat film atau mengadaptasi naskah yang ada di dalam novel tadi menjadi sebuah karya film. Nah, ini bentuk perlindungan hak cipta. Kita bisa melihat beberapa hal-hal yang terkait dengan objek perlindungan dari hak cipta. Next. Ya, next slide. Nah, ini contoh desain industri. Sebelumnya, Pak. Ya, kalau kita lihat desain industri, tampilannya seperti ini. Ada tampilan bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis dan warna. Jadi kalau kita bisa melihat dari desain industri yang Bapak Ibu sekalian lihat di dalam slide ini, ya, kita bisa melihat beberapa hal yang menjadi objek dari kekayaan intelektual dari desain industri ini bisa berupa bentuk dari sebuah produk yang dilindungi, ataukah konfigurasinya saja. Kalau kita bisa bicara bentuk, itu adalah tampilan yang bersifat oval, segi 4, segitiga, itu bentuk. Dan konfigurasi itu adalah ornamen-ornamen atau ornamen-ornamen yang berada di sekitar dari produk tadi. Seperti contohnya kalau kita lihat di dalam kursi yang kita lihat di dalam slide ini, itu ada lekukan-lekukan, kemudian ada ulir-ulirnya, segala macam, itu masuk ke dalam konfigurasi. Ya. Dan kemudian kita juga bisa melihat adanya komposisi garis dan warna. Kita bisa melihat di sini ada, kalau di hak cipta disebut motif, ya, tapi kalau di dalam desain industri disebut dengan komposisi garis dan warna. Karena di situ ada gambar-gambar, dan kemudian ada warna yang dilindungi. Ya. Ada klaim yang bisa dilindungi seperti warnanya yang diklaim, terus kemudian ada baju, itu ada komposisi garis dan warna, yang disebut dengan komposisi garis dan warna. Ya, lanjut. Next. Nah, ini perlindungannya 10 tahun, nggak bisa diperpanjang. Karena kita tahu bahwa banyak perlindungan desain industri yang sebenarnya kalau kita bisa melihat bahwa desain-desain yang muncul di sini, kita bisa melihat bahwa adalah desain-desain yang memang pada saat masa tertentu, dia memang cukup digemari atau berkembang pada masa itu.
tapi dia hanya bisa berlangsung hanya sampai paling tidak 4 atau 5 tahun. Jadi desain industri kenapa 10 tahun nggak bisa diperpanjang? Ya karena biasanya setiap 10 tahun atau belum sampai 10 tahun sudah muncul tampilan-tampilan produk yang baru. Kalau Bapak bisa melihat di dalam gambar ini, kita lihat ada handphone yang bentuknya lama itu, Nokia, terus kemudian ada Samsung yang lama. Ini pada masanya ini sangat terkenal dan sangat digemari oleh orang yang menggunakan handphone. Tapi sekarang sudah tidak bisa orang tidak menggemari lagi model-model seperti ini. Kenapa? Desain tersebut sudah usang dan orang akan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya, lanjut next. Nah, ini kemudian merek. Tentunya di sini adalah kalau kita berbicara merek, tentunya adalah bicara produk yang memang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau perorangan, yang kemudian untuk membedakan produk satu dengan yang lain, maka dia menggunakan merek sebagai daya pembeda. Seperti bisa kita contoh di sekeliling dari gambar ini ada gambar foto Ibu Soeharti yang memiliki ayam goreng, kemudian ada logo Apple, ada BBC, kemudian ada logo yang bisa kita lihat di sini. Kemudian ada hologram yang juga merupakan bagian dari perlindungan merek. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh-contoh yang memang itu merupakan bagian dari pembeda. Dan ternyata kenapa kok merek sebagai karya intelektual? Karena tidak mudah untuk membuat alat pembeda. Karena alat pembeda ini atau merek, ketika dia akan membuat sebuah merek, tentunya kita lihat pangsa pasarnya. Kalau kita melihat dari merek yang pangsa pasarnya menengah ke bawah, maka yang untuk menengah ke bawah, mereka tidak perlu merek-merek yang cukup eksklusif gitu ya. Cukup kalimat yang gampang diingat. Seperti contohnya ada kopi cap bemo gitu ya. Tapi mungkin kopi cap bemo nggak mungkin dijual di mall, gitu kan? Di mall dijual dengan nama lain yang lebih eksklusif umpamanya, ya. Atau ada menggunakan gambar-gambar yang mungkin lebih eksklusif, logo-logonya lebih eksklusif. Nah ini kita bisa melihat bahwa atau juga bagaimana menciptakan sebuah gambar yang bisa menjangkau semua pihak, menengah ke bawah dan menengah ke atas. Ini juga menjadi pemikiran dari orang yang memiliki merek. Makanya merek memiliki sebagai karya intelektual. Ya, next. Oh, maaf, mereknya tadi perlindungan 10 tahun, tapi bisa diperpanjang kalau memang dia bisa mengembangkan, maksudnya merek itu memang masih dipergunakan di masa yang akan datang, jadi dia bisa diperpanjang untuk 10 tahun yang akan datang lagi. Nah, kalau sekarang kita bicara mengenai paten, tentunya kita bicara teknologi, jadi jangan sampai kita latah ketika kita bicara karya intelektual, selalu menggunakan kata-kata paten. Ini kok slide-nya ada keluar merah ini apa ya? Oh. Nah, terus kemudian kita juga bisa melihat bahwa yang dilindungi sebagai paten adalah cara kerja dari sebuah produk atau dari sebuah proses. Kita bisa lihat adalah cara kerjanya. Jadi seperti contohnya gambar di atas yang sangat mudah itu payung. Yang dilindungi adalah bukan payungnya, tapi cara kerja bagaimana payung itu secara otomatis dia bisa membuka dari bentuk yang tertutup menjadi terbuka sehingga bisa digunakan untuk memayungi kita ketika kita kehujanan. Nah, seperti itu. Jadi yang dilindungi adalah cara kerja dari teknologi yang digunakan di dalam sebuah produk tersebut. Kemudian paten itu paten biasa 20 tahun. Kemudian paten sederhana 10 tahun. Ini juga sama bahwa perlindungan paten maupun paten sederhana itu tidak dapat diperpanjang karena teknologi akan terus berkembang. Gitu, terus berkembang sehingga sehingga di sini kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi akan terus berkembang sehingga akan
muncul teknologi-teknologi baru. Ya, next. Nah, ini tadi di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa memang sebenarnya kita bisa melihat ada ketentuan yang menyebutkan bahwa memang hak cipta merupakan benda bergerak, tidak berwujud, ya, yang kemudian ini bisa dilakukan pengalihan. Jadi pengalihan atas hak cipta itu bisa dilakukan dengan adanya pewarisan, hibah, gitu ya, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, dan ini juga sama, objek-objek kekayaan intelektual yang lainnya juga ada ketentuan bahwa memang mereka bisa dilakukan pengalihan dengan bentuk wakaf. Jadi memang secara ketentuan Undang-Undang KI secara umum memang sudah mengatur hal demikian. Nah, ini akan menjadi kajian kita mengenai terkait dengan wakaf tadi. Next. Ya, next, Pak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketentuan yang terkait dengan hak cipta, kalau kita melihat di dalam wakaf, memang di dalam undang-undang wakaf, kekayaan intelektual juga disebutkan di dalam pasal 16 ayat 3 bahwa itu juga merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai objek yang bisa dijadikan sebagai wakaf. Nah, kalau kita melihat tadi hak cipta, ada dua hak yang dimiliki, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Lalu kalau sekarang itu diwakafkan, maka hak yang mana yang akan dialihkan? Tentunya di sini adalah yang dialihkan adalah hak ekonominya, hak pemanfaatannya tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini pemanfaatan dari hak cipta tadi, ketika dia akan melakukan pemanfaatan hak ekonominya adalah hak ekonominya saja. Jadi ketika ini dialihkan atau dialihkan menjadi atau diwakafkan ya kepada pihak lain, maka yang beralih adalah hak ekonominya, bukan hak moralnya. Artinya tetap hak moral tetap terjaga yang ada pada penciptanya. Demikian pula juga untuk merek, paten. Kalau paten dan desain industri itu ada yang namanya inventor, ya, orang penemunya, penemu teknologi yang tadi. Kemudian desain industri juga ada namanya pendesainnya. Tentunya kalau nama inventor dan pendesainnya, ketika dia paten atau desain industri itu diwakafkan, tentunya pendesain atau inventornya tetap harus disebutkan namanya, ya, karena orang yang melakukan melakukan penemuan atau inventor. Ya, next. Ya, ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf bahwa memang di sini ada wakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi bisa saja pemegang hak atas karya intelektual tadi ini dapat memberikan kepada pihak lain, ya. Dalam hal ini nazir, gitu ya. Ini konsep yang kita bisa melihat di dalam wakaf. Dan kemudian kita juga bisa ketahui bersama bahwa nazir ini juga merupakan pihak yang memang sebagai penerima hak dari kalau di karya KKI disebut ada pemberi hak dan penerima hak, gitu ya. Karena ada pengalihan hak tadi. Jadi yang menerima hak tadi adalah disebut dengan nazir. Jadi pengelolaannya bisa untuk perseorangan atau untuk dimanfaatkan, ya. Nah, kemudian tentunya di sini kita bisa melihat bahwa harta benda atau karya intelektual tadi yang memang menjadi produk kekayaan intelektual tadi tentu memang harus disebutkan kira-kira apa sih objeknya yang digunakan untuk wakaf tadi. Dan tentunya dalam ikrar wakaf tersebut juga ada ketentuan jangka waktu
yang memang harus ditetapkan, gitu ya. Jadi kita juga harus melihat jangka waktu yang disebutkan di dalam ikrar ini, karena juga kita bisa melihat dalam wakaf kan juga ada batas waktunya. Kalau kita melihat di dalam perlindungan kekayaan intelektual, kita bisa melihat bahwa objek kekayaan intelektual itu memiliki perlindungan yang berbeda-beda. Seperti contohnya tadi kita bisa melihat bahwa kalau kita bicara hak cipta, perlindungannya untuk karya yang original seperti buku, terus kemudian musik ya, buku itu bisa seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Tapi kalau karya turunan, artinya dia mengembangkan ciptaan baru, tapi bersumber dari ciptaan orang lain seperti karya terjemahan tadi, itu perlindungannya hanya 50 tahun. Nah, ini harus diperhatikan ketika melakukan ikrar terhadap nazir tadi. Harus jelas jangka waktu untuk pemanfaatan dari karya intelektual tadi ketika itu diwakafkan. Jadi hal-hal seperti ini harus kita perhatikan di dalam melakukan ikrar tadi. Ya, next. Next. Ya, next. Next dulu, Pak. Next. Pak, halo. Ya. Nah, ini yang kita bisa melihat ada perbedaan hal-hal yang kita bisa lihat di sini. Yang sebelah kiri saya, kalau kita bicara pemanfaatan KI dan wakaf. Kalau kita bicara pemanfaatan KI, bicara komersialisasi, ya. Jadi kalau ketika seseorang akan memanfaatkan karya intelektualnya tadi, maka biasanya ada beberapa bentuk yang terjadi dalam praktek kekayaan intelektual. Seperti contohnya, ketika seseorang akan menggunakan merek orang lain, maka biasanya dia ada yang namanya izin penggunaan atau ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan tadi. Atau perjanjian ini bisa saja terjadi keumpamanya karena ada kepentingan bisnis yang mereka lakukan dalam jangka waktu yang lama, lalu kemudian ada kompensasi yang diberikan oleh salah satu pihak untuk menggunakan merek yang dimiliki oleh salah satu pihak tadi. Dan juga ada pihak yang bentuknya adalah lisensi, artinya dia boleh menjual produk tersebut dan menggunakan merek yang dimiliki, gitu ya. Seperti contohnya orang mendapatkan izin perjanjian tertulis untuk menjual produk-produknya di wilayah Indonesia, atau ada wilayah tertentu itu menjadi kewenangan dia untuk menjual produknya. Nah, kemudian ada lagi waralaba. Waralaba di sini memang tidak hanya sekedar merek saja yang dilakukan perjanjian, tapi juga metode bisnis dan juga ada manajemen fee yang digunakan. Kemudian memperjualbelikan produk kekayaan intelektual. Ini bentuk-bentuk komersialisasinya. Dan tentunya manfaatnya adalah adanya keuntungan yang dihasilkan oleh salah satu pihak ketika dia memberikan lisensi atas produk tadi. Nah, ini ada pembedaan yang bisa kita lihat keterkaitan antara KI, pemanfaatan atau komersialisasi KI yang secara umum dan bentuk wakaf. Kita bisa melihat di sini fungsi daripada wakaf ini kita bisa melihat adalah untuk keperluan yang bersifat sosial atau keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi ada fungsi sosial yang digunakan di sini. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa hal yang menjadi fungsi dari wakaf. Kalau kita melihat tadi dari dari fungsi KI yang pemanfaatan tadi memang murni adalah untuk kepentingan mencari keuntungan atau komersial.
Nah, kalau kita melihat di sini dari wakaf ibadah, adanya akad antara wakif dan nazir sebagai pemegang hak yang terjadi di sini untuk kepentingan tertentu. Nah, ini memang beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual ketika diwakafkan. Jadi pertama yang harus dilihat adalah bahwa memang objek kekayaan intelektual tadi memang bisa diberdayakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, ya, atau kepentingan sosial gitu ya. Nah, kemudian jangka waktu perlindungannya pun juga harus diperhatikan. Sampai sejauh mana tadi Pak sebelumnya tolong ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa adanya jangka waktu yang harus diperhatikan. Sebagai contoh begini, kalau ada seorang menemukan kalau bicara paten Pak, ini yang menarik kalau bicara wakaf ya. Wakaf ini kan diberdayakan untuk kepentingan sosial. Sekarang kita bisa melihat kalau untuk paten itu perlindungannya 20 tahun, ya. Yang agak spesifik saya katakan paten, karena kalau bicara teknologi, ya, paten itu ada yang namanya biaya tahunan. Jadi paten itu ada biaya tahunan yang harus dibayarkan oleh si pemegang hak. Nah, katakanlah ada sebuah teknologi untuk pengolahan limbah. Jadi ada satu wilayah di daerah tertentu yang wilayahnya itu ada sungai yang berdekatan dengan pabrik sehingga sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan sungainya terkontaminasi dengan limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang di sekitarnya. Kemudian ada seseorang yang melihat bahwa terkontaminasinya sungai ini dengan limbah ini mempengaruhi serapan tanah yang ada untuk masyarakat sekitar di situnya. Nah, kemudian dengan adanya mesin pengolah limbah atau paten pengolah limbah yang dimiliki oleh si A, kemudian dia wakafkan kepada masyarakat di sana, gitu ya. Persoalannya adalah yang perlu diperjanjikan adalah siapa yang membayar biaya tahunan. Nah, ini juga hal-hal teknis seperti ini juga harus dipertimbangkan. Artinya, ketika terjadi perjanjian antara wakif dengan nazir, pemegang hak, ini juga perlu diperhatikan hal-hal yang seperti ini tadi. Nah, ini tapi berbeda dengan merek. Merek tidak ada biaya tahunan, desain industri tidak ada biaya tahunan. Begitu pula juga dengan hak cipta. Cuman paten saja yang ada biaya tahunan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan di dalam melakukan perjanjian antara wakif dengan nazir. Nah, kemudian jangka waktu paten juga ada jangka waktunya. Kalau paten biasa itu 20 tahun, paten sederhana itu 10 tahun. Yang membedakan paten biasa dengan sederhana adalah kalau paten sederhana itu tingkat kepraktisannya atau paten-paten yang klaim teknologinya tidak banyak, hanya bersifat praktis saja. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi tadi ke objek KI lainnya seperti hak cipta umpamanya, yang dialihkan kepada nazir adalah hanya hak ekonominya kalau hak cipta. Hak moral tetap ada pada si penciptanya. Jadi sehingga meskipun katakanlah ada sebuah buku yang buku-buku tadi sangat bermanfaat untuk pembelajaran, katakanlah buku tadi kemudian diwakafkan. Jadi si nazir tadi bisa menggandakan untuk kepentingan sosial untuk pembelajaran di masyarakat di sekitar sana. Nah, tapi tidak boleh merubah judulnya umpamanya. Nama pencipta tidak boleh dihilangkan. Ini nah, ini yang harus kita melihat bahwa ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, selain itu juga hak-hak yang dimiliki oleh wakaf ini adalah bentuk sangat prinsip di dalam bentuk wakafnya. Jadi lebih pada fungsi sosial dan fungsi-fungsi keagamaan. Dan tentunya
objek kekayaan intelektual, kita bisa melihat beberapa objek-objek kekayaan intelektual tadi disesuaikan dengan manfaat sosial yang memang akan yang digunakan, gitu ya. Nah, ini yang kita bisa melihat beberapa hal yang terjadi saat sekarang ini, dan memang sebenarnya kalau saya melihat dari pencatatan pengalihan hak yang ada di DJKI, saya belum bisa melihat adanya pengalihan yang berdasarkan wakaf tadi, masih belum populer mungkin ya. Ya, lanjut.